Halo pemirsa Lebong TV, bikin kabar hari ini kembali lagi bersama saya Riri Agustin akan menemani Anda dalam bincang-bincang santai di hari ini bersama salah satu tokoh politik yang ada di Lebong Selatan. Nah, tepat di samping saya sudah ada Bapak William. Iya Pak ya? Pak William berarti ya. Iya, sebagai salah satu wakil rakyat dari Lebong Selatan. Ya, Di Dapil 3. dapil 3 ya Pak. Nah Pak, terima kasih kepada Bapak kami ucapkan karena sudah meluangkan beberapa waktunya untuk kami datang mewawancarai sekilas tentang Bapak bikin kabar hari ini. Iya Pak. Nah, kami akan menanyakan apa saja keseharian Bapak, kebiasaan Bapak selama wabah pandemik yang memang terkesan sangat-sangat berbeda dari kehidupan kita yang selama ini, gitu maksudnya keseharian Bapak atau kebiasaan Bapak selama wabah pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebong. Saya William Bahtiar, anggota DPRD Partai Perindo dari Dapil 3. Ya memang ini bencana nasional diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan ujian bencana ini ditujukan kepada kita semua, maka pemerintah pusat melalui perpunya, melalui surat edaran menteri dan peraturan-peraturan di tingkat daerah, ya semuanya harus kita patuhi. Nah, semua itulah bagian kita juga di legislatif mengawasi segala apa yang kita lakukan bermanfaat agar pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan Lebong bisa kita pertahankan sebagai zona hijau dan seluruh masyarakat aman dan terhindar dari COVID-19 ini. Kira begitu, Bu Riri. Iya. Tadi Bapak bilang Bapak mewakili wakil rakyat dari Dapil 3. Berarti di sini ya, Pak ya? Ya. Berarti asal Bapak yang benar-benar dari sini gitu ya, Pak ya? Iya, Dari asli kecilnya Lebong Selatan. ya. Aslinya di sini, sekolahnya juga di sini, Pak. Betul. Dan Ya. besarnya di sini sampai memang mengikuti pesta demokrasi itu sendiri. Kita di SD Negeri 23, Mubai, Kelurahan Mubai sekarang, Lebong Selatan. SMP 01 tes. Iya. SMA di Negeri 2 Curug. Kita alhamdulillah mendapatkan beasiswa, mahasiswa berprestasi ke Visipol Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro di Semarang. Salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Kemudian alhamdulillah menjadi asisten dosen, kita beasiswa meneruskan program pasca sarjana di Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2007 kita kembali ke Kabupaten Lebong yang kita cintai ini menjadi pegawai negeri sipil. Iya. Berarti sebelum PNS menjadi asisten dosen dulu. Ya. Dan baru terjun ke demokrasi gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita lagi suasananya lagi hujan, pemirsa. Tepat di belakang saya ini sudah ada danau tes. Memang sengaja kita pilih momennya berhubung Bapak William ini berasal dari Lebong Selatan itu sendiri, sebagai ikon dari Lebong Selatan itu sendiri. Nah Pak, sumber daya alam yang di Kabupaten Lebong perlu kita ketahui sangat banyak dan itu menjadi daya tarik sendiri bagi investor. Bagi daya tarik sendiri untuk perusahaan menanggapi sebagai wakil rakyat, bagaimana Bapak menanggapi bahwa sumber daya alam itu dijadikan tempat bagi investor ya yang datang ke Kabupaten Lebong. Ya benar, jadi kita Kabupaten Lebong punya 3 potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Pertama kita punya pertanian dan perkebunan, lalu kita memiliki pariwisata, kemudian kita memiliki sumber daya energi mikrohidro dalam bentuk PLTA ini, sudah ada mega power dan juga mega power di Tunggang. Dan kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain dan Provinsi Bengkulu. Dan ini terbesar boleh dikatakan di Sumatera, yaitu panas bumi. Dalam yang saat ini dikelola oleh PT Geothermal Energy Hulu Lais Lebong. Nah, saat ini yang ada di kita, Lebong ini hanya 30% yang bisa dikelola dan didiami. Maka ke depan hal yang baru semenjak kita di DPRD ini, pertama kita harus
merekonstruksi kembali kita ini sebelah kanan kita ke arah Rejang Lebong, Lebong. Ini adalah TNKS. Kemudian sebelah kiri kita itu adalah hutan lindung. Kemudian kita dipersempit oleh BKSDA. Sehingga kalau DPRD kita, eksekutif kita ke depan, ya tidak bisa memahami dan memaknai ini, maka Lebong ini tidak akan bisa dikembangkan. Maka ke depan visi kita TNKS contohnya, maka zona TNKS itu ada zona inti, ada zona manfaat, dan zona garap. Nah, sampai saat ini, baik legislatif maupun eksekutif, tidak pernah kita mau berpikir zona ini kita memanfaatkan dengan baik. Mohon maaf, kalau kita mengutip pidato Bung Hatta, sewaktu datang ke lapangan Hatta Lebong ini, beliau mengatakan, mana yang lebih dulu? Apakah karena matahari terbit ayam itu berkokok? Atau ayam itu berkokok, baru matahari itu terbit? Artinya apa? Mana yang lebih dulu? Tanah Tanai, Rengas Kelawi, Lebong ini ada, baru republik ini dimerdekakan? Atau memang kita lebih dulu ada tanah Tanai kita Lebong ini, baru republik ini dimerdekakan? Begitu tuanya negeri kita, tanah air kita, Lebong ini. Nah, jadi ke depan, berpikir kita positif, siapapun yang akan memimpin daerah ini ke depan yang tahu masalah Lebong ini. Maka dari itu, contoh tadi misalnya TNKS, tahun 79, tanah ulayat adat kita hilang. Karena adanya undang-undang pemerintah desa. Maka kalau kita berpikir ke depan demi kemajuan Lebong ini, kita harus merekonstruksi ulang berpikir, mengajak pemerintah yang ada di pusat. Bahwa kalau Lebong ini tidak bisa dimanfaatkan hutan kita yang ada, maka fungsi DPR ke depan, fungsi legislasinya, kita akan mengajukan perda tentang adat. Kita sekarang alhamdulillah sudah ada perda pengakuan hukum adat Rejang, maka ke depan harus ada perda adat. Nah, kalau sudah ada perda adat, tidak hanya bicara, mohon maaf, mokmlei bahasa kita, baju adat, huruf aksara Rejang, bukan hanya itu, kita bicara tanah adat, tanah ulayat. Kalau saja Sungai Lisai itu desa terluar kita yang ada di Kecamatan Pinang Belapis, maka dia berbatas dengan Kabupaten Merangin yang ada di Provinsi Jambi, maka nanti kalau perda adat itu jadi, kita memiliki tanah adat. Radiusnya sekian kilometer dari desa Sungai Lisai itu. Nah, kalau kita punya Tik Sirong, Bandar Agung, desa terluar kita yang ada ke Kecamatan Topos, dia berbatasan dengan Rupit, kecamatan dari Musirawas. Baru setelah itu, tanah adat kita ada, dengan radius yang sudah ditentukan, baru kita bicara membuka jalan. Tembus dari Pinang Belapis sampai ke Merangin Jambi, kita bicara tembus dari Tapus sampai ke Musirawas atau Rupit. Baru kita bicara itu. Kalau sekarang mohon maaf, berapapun berganti pemimpin kita Lebong, DPR-nya boleh berganti, bupatinya boleh berganti. Bermimpi kita bisa membuka jalan, menembuskan Kabupaten Lebong ini ke provinsi lain, ke Jambi ataupun ke Sumatera Selatan. Nah, Lebong ini saat ini mohon maaf, ya kita berada di dalam periuk, ibarat periuk, masuk kita dari Curup, keluar lewat utara, masuk lewat utara, keluar dari Curup. Tidak akan ada kemajuan yang berarti selama Kabupaten Lebong kita masih lintas di dalam provinsi. Maka inilah pemikiran-pemikiran kita ke depan. Kenapa tidak itu kita lakukan? Yang kedua, kita punya panas bumi yang luar biasa. Ini nanti akan memberikan hal yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba, kita punya bagi hasil 32% kalau tidak nanti dirubah. Itu untuk PAD kita akan bertambah. 110 megawatt akan kita produksi tahun 2021. Turbinnya sudah akan disiap untuk dibangun. Ini contoh-contoh kabupaten ini ke depan. Jadi mohon maaf, salah satu lagi terkait dengan potensi kita tadi. Makanya kemarin DPRD Kabupaten Lebong ini diketuai rombongan oleh Ketua Komisi 1, saya sendiri. Kita ke DPD RI, kita ke DPR RI menggugat kembali batas Padang Bano. Yang saat ini sudah, mohon maaf, menurut Permendagri 20 tahun 2015, ya tahun 2015 Januari, itu masuk diambil kembali oleh Bengkulu Utara. Nah, mau tidak mau ya, harus kita gugat. Ini saya ingin seluruh dukungan masyarakat Kabupaten Lebong. Banyak orang pesimis mengatakan baru 3 bulan seorang William Bahtiar menjadi anggota DPRD. Ada yang sudah memimpin DPRD 5 tahun. Jangan bermimpi Padang Bano itu bisa kembali ke Kabupaten Lebong. Harus kembali. Seluruh masyarakat Lebong harus tahu, mohon maaf. Ya, saya sambil satu saja ya, dari bahasan hukum, mohon maaf.
Kalau saja Kabupaten Lebong ini dimekarkan menjadi kabupaten, dasarnya Undang-Undang 39 tahun 2003, luas wilayah Kabupaten Lebong 1,9 sekian ribu kilometer. Lalu tahun 2015 keluar Permendagri yang menyatakan Padang Bano ini kembali ke Bengkulu Utara dengan mengatakan luas Kabupaten Lebong 1,7 sekian ribu kilometer. Jadi berkurang 2.000 sekian kilometer. Jadi mohon maaf, di dalam hierarki hukum kita, ya, mana yang lebih tinggi, peraturan Menteri Dalam Negeri atau undang-undang? Kita ini jadi Kabupaten Lebong dasarnya Undang-Undang 39 tahun 2003. Masa luas wilayah kita dikurangi, Kabupaten Lebong ini luasnya berkurang, hanya didasarkan kepada Permendagri. Jadi Permendagri ini unprocedural, tidak memenuhi syarat hukum, maka kita berhak menggugat, kita siapkan bahannya sekarang dengan eksekutif untuk ke Mahkamah Agung, kita gugat kembali Permendagri itu. Agar Padang Bano, ya mohon maaf saya tambahkan Ibu Riri, kalau Padang Bano ini kita biarkan tapal batas yang dibangun sekarang, bila garisnya ditarik ke barat, maka 2 kecamatan induk syarat mekar kita Kabupaten Lebong, Lebong Atas dan Lebong Utara, itu akan diambil mohon maaf oleh garis batas ini. Bila garis, mohon maaf, tapal batas itu ditarik ke timur, mohon maaf, maka dia akan mengambil Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimau Pengadang. Sedangkan syarat kita menjadi kabupaten itu ada 5 kecamatan induk. Rimau Pengadang, Lebong Selatan, Lebong Tengah, Lebong Utara, Lebong Atas. Jadi mohon maaf sekali lagi, mana yang mengambil hak orang? Ya secara hukum, mohon maaf, kalau tanah Bapak Ibu sudah bersertifikat, Ibu Riri sudah punya sertifikat tanah, lalu saya mengatakan hak milik Ibu Riri itu adalah bagian hak saya. Tentu secara hukum nanti kita akan mempersalahkan ini. Mohon dukungan seluruh masyarakat. Ini baru sedikit saja kita di DPR untuk hal-hal ke depan. Iya, baik Pak. Jadi menurut saya tadi tentang sumber daya alam yang memiliki potensi untuk Kabupaten Lebong, apakah itu akan berimbas baik kepada masyarakat? Ataukah perlu kita ketahui banyak perusahaan sumber daya alam yang sangat luar biasa di Kabupaten Lebong itu, tentunya masyarakat Kabupaten Lebong mengharapkan juga untuk mendapat timbal balik dari investor itu, Pak. Maksud saya seperti itu. Ya, cerdas sekali nih pertanyaan Ibu Riri. Jadi begini, kalau kita bicara potensi kita ke depan biar bermanfaat untuk masyarakat kita, banyak hal yang harus kita, mohon maaf, benahi dulu di Kabupaten Lebong ini. Contoh, sampai saat ini kita belum ditetapkan perda tentang RT RW. Rancangan tata ruang tata wilayah Kabupaten Lebong. Tanpa adanya perda itu mohon maaf. Jadi kita harusnya menentukan terlebih dahulu KWP misalnya, kawasan wilayah pertambangan. Jadi tidak bisa kita mendatangkan investor Kabupaten Lebong ini, ya mohon maaf kita hanya menunjuk, mohon maaf, ini sekian ribu hektar. Ini emas Pak. Ya, jadi para investornya bingung. Mana emasnya? Nah, jadi KWP-nya dibuat terlebih dahulu itu contoh-contoh yang harus kita lakukan terlebih dahulu ke depan. Nah, setelah KWP-nya jelas, mohon maaf, kita tidak akan mengulang Tansin Majid Energi, suatu perusahaan yang ingin menggali emas di Kabupaten Lebong. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengkotak-kotak kebun milik orang yang dimasukkan ke dalam lahan dia. Nah, ada kelemahan kita dari sisi legal. Jadi jangan terlalu gampang kepala daerah memberikan izin atas usaha pertambangan sebelum ini dibuat terlebih dahulu. Jadi eksekutif ke depan, legislatif ke depan, sebelum bermanfaat untuk masyarakat, maka harus dipikirkan terlebih dahulu ini. Kalau sudah jelas kawasan wilayah pertambangan kita, maka nanti investor yang akan masuk harus kita buat badan usaha milik daerah. Jadi tidak boleh seorang kepala daerah, bupati bertransaksi menandatangani izin usaha pertambangan misalnya dikasih mohon maaf 1 miliar, 2 miliar, lalu akhirnya lahan ini tergadai. Nah, lahan kita yang cukup luas, ya mohon maaf, Tansin Majid Energi ini salah satu perusahaan yang akhirnya mohon maaf seluruh pemirsa, ya, masyarakat Kabupaten Lebong, kita tertipu. TME ini, Tansin Majid Energi, menggadaikan lahan kita ribuan hektar di Kabupaten Lebong, sementara sudah diteken oleh kepala daerah kita, lalu uangnya dia cairkan ke bank, dia melakukan penambangannya di provinsi lain. Jadi, sangat naif, itu jangan terulang lagi dengan kita. Baik, jadi kalau menurut Bapak seperti itu, selama ini berarti untuk masyarakat belum ada imbasnya. Kalau harus dibuat dulu, peraturan dulu, batas-batasan kawasan buat masyarakat belum ada berarti selama ini. Perusahaan yang sudah ada di Kabupaten Lebong. Ya, sebenarnya perusahaan sudah luar biasa. Jadi selama ini kalau perusahaan, contoh TME, mohon maaf PGE misalnya,
kita itu baru mendapatkan CSR-nya. Ya ini social responsibility-nya, dana ini sudah sangat luar biasa membantu kita. Sarana pendidikan, sarana ibadah, bantuan-bantuan untuk masyarakat di sekitarnya di Ring 1, Kecamatan Ring 1 di dalam wilayah kerjanya PGE itu. Nah, kita belum mendapatkan manfaat sebagaimana undang-undang diatur tentang PAD kita, itu belum dilaksanakan. Makanya ke depan hasil ini baru kita dapatkan, aturan ini dibuat terlebih dahulu. Nah, intinya, saudara pemirsa, Ibu Riri, ya siapapun yang mendengar saya menyampaikan ini, Lebong ini mohon maaf sampai saat ini belum punya blueprint kita sebagai kabupaten. Apa artinya? Cetak biru kabupaten. Kalau blueprintnya sudah jelas, kita punya kawasan tambang emas. Nah, kita punya biji besi. Nah, kita punya mikrohidro untuk tenaga air. Dengan luas yang sudah cukup demikian, maka itulah blueprint kabupaten kita. Nah, kalau blueprint ini sudah jadi, cetak biru kabupaten kita sudah jelas, maka kita ke depan manfaatnya untuk masyarakat, para investor akan datang ke Kabupaten Lebong ini, dan masyarakat Lebong insya Allah akan merasakan manfaat itu. Iya, jadi kapan blueprint itu akan dikeluarkan? Ya tergantung kepala daerahnya ke depan. Oke, Saya kira kepala bisa. daerahnya ke depan. Jadi pilihlah kepala daerah yang mengerti persoalan Lebong gitu ya. Seperti itu Ya kalau saya bicara di sini ya saya mengerti persoalan Lebong. Iya, oke. Dari tadi kita bahas tentang luar biasanya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lebong. Bagaimana kita mengimbangi sumber daya manusia dengan sumber daya alam kita itu sendiri, Pak? Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lebong itu. Ya kita ini bersyukur diberi suatu negeri yang dikenal dengan Lebong. Mohon maaf, Lebong ini punya sejarah yang sangat panjang, Ibu Riri ya, pemirsa. Ya kalau saya tadi mengulang sedikit, Padang Bano yang dinyatakan Bengkulu Utara sekarang milik dia, membuat tapal batasnya di atas tebing kita, mohon maaf. Makanya tahun 1860-an Belanda masuk ke kabupaten kita Lebong ini saat ini. Makanya Belanda itu menamai ya. Ada Lebong Simpang yang saat ini kita bisa mendengarnya, ada Lebong Tambang, ada Lebong Sawah yang saat ini jadi tambang sawah. Sampai Lebong Tando yang ada di Bengkulu Utara itu Lebong namanya, saudara pemirsa ya. Ya begitu hebatnya Kabupaten Lebong ini. Kemudian kita adalah satu-satunya suku, mohon maaf, yang punya aksara, rejang, punya bahasa, punya aksara. Nah, berarti menunjukkan mengenai SDM, kita adalah orang-orang pintar. SDM Kabupaten Lebong ini luar biasa. Nah, SDM kita tidak bisa kita gunakan sebaik-baiknya kalau mohon maaf, regulasi dari siapa yang memerintah kepada eksekutif kita memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah kita sesuai dengan jabatannya untuk menunjukkan kualitas mereka sesuai dengan SDM yang ada. Sehingga secara ekonomi kita bisa berkembang menggunakan SDM kita yang sangat terampil, yang sangat luar biasa. Oke, apakah ada program-program atau impian Bapak untuk meningkatkan SDM dari masyarakat Lebong itu sendiri? Ya, saya punya cita-cita kecil saya, ya ini menjadi misi. Kita ambil saja begini, kita punya 12 kecamatan, taruhlah saja pemerintah ke depan bisa memprogramkan satu putra-putri per kecamatan, seorang siswa yang mempunyai kelebihan di tingkat pendidikannya, lulus SMK dia, SMA dia. Nah, dari 12 kecamatan ini, mohon maaf, kita ambil satu saja seorang siswa kita berprestasi, lalu siswa kita yang berprestasi ini ada undangan dari perguruan tinggi, maka jangan lagi orang tuanya dibebankan. Tunjukkanlah peran kita sebagai pemerintah. Nanti ke depan, anak-anak inilah, ya mohon maaf, dulu kita punya program Bupati yang pertama, beasiswa untuk mahasiswa kedokteran, yang setelah selesai dia sarjana kedokteran, mohon maaf, tidak ada kelanjutannya lagi untuk mengambil spesialisnya. Saya punya isi kecil ke depan, maka anak-anak yang mempunyai SDM yang luar biasa ini nanti, nah kita buat beasiswa untuk mereka. Nanti kan sumber pendapatan kita bertambah, jadi gunanya ke sana. PGE sudah produktif menghasilkan mikrohidro kita, mega power kita bertambah, bisa menghasilkan pajak permukaan kita dan lain-lain, potensi yang lain kita bisa tergali. Gunanya ke sana, kita kembangkan SDM kita majukan. Saya punya cita-cita juga, kita punya Taruna Akpol dan Taruna Akmil dan Taruna Angkatan Udara dan Angkatan Laut, 4 angkatan. Bisa nggak putra terbaik Kabupaten Lebong ini, itu ada yang kita sekolahkan ke Taruna. Karena program ini jangkanya panjang, cukup satu angkatan lulus baru dimunculkan program itu lagi. Jadi kita ke depan berpikir seperti itu. Jadi mohon maaf,
Kapolda yang dilahirkan ke depan itu ya suatu saat yakinlah ada yang dari sini dan rem pun ada dari sini. Iya. Kalau kita tidak punya visi ini, ya mohon maaf tidak mungkin kita melahirkan generasi kita, SDM kita yang Iya. luar biasa. Mereka banyak diam sekarang di luar. Ya pulang pun ke daerah, ada yang jadi pegawai negeri yang tidak terpakai oleh kepala daerahnya. Nah ini jangan sampai terjadi ke depan. Iya, baik. Yang namanya juga cita-cita kalau tidak dijalankan tidak akan tercapai ya Pak ya. Betul, Bu Riri. Iya kan? Nah itu. Jadi menurut saya tadi apa itu namanya, apapun yang kita bahas tentang hari ini itu untuk kemajuan Lebong, untuk kebaikan Lebong ke depannya ya Pak ya. Nah dan terakhir dari saya, bagaimana Bapak seorang wakil rakyat menyikapi keresahan masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini, baik dalam ekonomi maupun sosial yang memang harus mengikuti peraturan pemerintah pusat gitu Pak. Terima kasih. Jadi sekarang kita sudah 2 kali rapat dengan eksekutif dan legislatif. Kebetulan saya Ketua Komisi 1, mitra dari Dinkes Kabupaten Lebong. Pertanyaan ini betul-betul menggugah kita semuanya. Lebong alhamdulillah menganggarkan lebih kurang 34 miliar. Ini 34 miliar sudah ada rencana kegiatan anggaran dibuat oleh Bapeda, disusun oleh eksekutif. Jadi sebenarnya kita ini alhamdulillah zona hijau. Iya. Untuk biaya penanganan COVID sebenarnya kita itu kecil. Kenapa sampai sebesar ini anggaran ini? Ini adalah bukti Kabupaten Lebong didukung oleh legislatifnya, untuk eksekutifnya bekerja, mendukung apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Nah jadi dana lebih kurang 34 miliar ini nanti dan kemungkinan bisa bertambah. Dana ini nanti lebih fokusnya kepada beberapa bulan ke depan kita akan krisis pangan. Nah lebih kurang nanti 20-an miliar itu di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi gugus tugas ini terbagi menjadi Kepala BPBD misalnya, kemudian Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Satpol PP, dan semua terlibat di dalam gugus tugas ini. Nah, makanya ke depan Lebong ini dari lebih kurang 34 miliar itu, eksekutif dan legislatif sudah berpikir bagaimana masyarakat lebih kurang 3 bulan ini. Nah maka nanti lebih kurang 20-an miliar itu di Dinas Ketahanan Pangan, sekitar 20-an miliarnya dari dana itu kita sudah bicara menyiapkan sembako untuk masyarakat ini. Kita sudah memikirkan bagaimana untuk mengendalikan gabah supaya hasil panen Kabupaten Lebong ini tidak boleh terjual keluar Kabupaten Lebong. Silakan masyarakat menjual hasilnya tetapi dibeli oleh para pengumpul atau toko yang ada di Kabupaten Lebong, tetapi gabah itu tidak keluar. Percuma kita punya rice mill, gudang-gudang kita yang mohon maaf yang sudah dibangun, yang saat ini terbengkalai tidak difungsikan. Nah mungkin bencana ini menggugah kita semuanya dan mudah-mudahan anggaran ini harus berjalan dan semuanya harus ikhlas, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif. Anggaran ini mau dipotong untuk masyarakat kita, Ibu Riri. Saya kira begitu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebong. Kita betul-betul peduli. Ini adalah bencana nasional, ujian untuk kita semua. Ya, alhamdulillah sampai hari ini penanganan Lebong ini sangat cepat dilakukan oleh eksekutif. Kita dorong betul-betul agar Lebong ini selalu dalam zona hijau dan tidak ada warga Kabupaten Lebong ini terjangkit COVID. COVID-19. Iya, baik. Selama sebanyak 34 miliar itu, apakah ada kapan untuk dimulai mengeksekusi dana yang sudah ada itu, Pak? Maksud saya dibagikan 34 miliar itu. Apakah harus menunggu ada waktu-waktunya tersendiri dari eksekutif dan legislatif? Ya, hasil rapat kita dalam bulan April, dana ini sudah harus terkumpul. Karena dana ini, mohon maaf, dia ada di OPD-OPD, sesuai dengan hasil rapat eksekutif dengan legislatif, maka dana ini diambil. Nanti anggaran ini masuk pada puasa bulan Ramadan ini, saya kira dana ini sudah terrealisasi. Sebab dana yang lebih kurang 34 miliar itu dia baik di DAK maupun DAU, DAK dan DAU kita yang ada di Kabupaten Lebong. Jadi bukan dana yang mohon maaf yang belum diturunkan dari APBN ke APBD kita. Jadi anggaran ini yang sudah ada di kabupaten kita. Salah satu contoh misalnya untuk anggaran pilkada di KPU maupun di Panwas, yang betul-betul pilkada ini kita tunda dan anggaran itu sebenarnya sudah ada dipersiapkan untuk bulan 9 ini kemarin. Jadi begitu juga di OPD-OPD lain. Begitu juga kami di Sekretariat DPR. Memang kami ikhlas, silakan ambil dana-dana kami yang tidak terpakai.
seperti DL, dana anggaran untuk kami dinas luar, kunker, konsultasi, dan apapun itu. Dari bulan Maret sampai bulan April dan Mei ke depan itu tidak bisa digunakan. Itu kami silakan untuk dimanfaatkan untuk masyarakat. Sesegera mungkin ya Pak ya, Betul. mungkin. Nah Pak, jadi isunya seperti ini. Harusnya kita akan menjalani pesta demokrasi. Nah, saya dengarkan kabar Bapak akan naik ini Pak, akan melanjutkan ke pesta demokrasi. Benarkah itu Pak? Bagaimana Pak? Ya, pilkada bulan 9 tahun 2020 memang harus ditunda. Iya. Ya, saya kira banyak hikmah di balik penundaan ini, terutama untuk saya. Bukan saya bersyukur karena COVID-19 ini, bersyukur saya banyak. Hikmah yang pertama, kalau saja pilkada tidak ditunda pada bulan 9, maka saya di DPR ini pas 1 tahun. Iya. Saya ingin pilkada ini ditunda sekalian tahun 2024 sebenarnya. Oh, Jadi, sampai Bapak selesai, ya, selesai di saya DPR di itu. DPR. Oh, berarti enak jadi Bapak maksudnya. Jadi benar untuk pilkada, saya mendaftar mencalonkan diri di Partai Perindo, partai saya, sebagai calon wakil bupati. Kemudian saya mendaftar di Partai PAN sebagai calon wakil bupati. Saya ada orang yang konsisten, saya orang yang komitmen, saya tahu diri, kenapa saya tidak mencalonkan sebagai kepala daerah. Nah, saya hanya mencalonkan sebagai calon wakil. Namanya Ibu Riri, seluruh pemirsa Lebong TV, kita ini kan mencalonkan sebagai calon wakil. Nah, namanya calon wakil ini tergantung kepada calon bupatinya. Ya, syukur-syukur calon bupati mengambil kita sebagai calon wakilnya. Tetapi alhamdulillah untuk kita menjadi calon wakil ada syarat-syarat yang sudah dijalankan. Survei, dukungan dari masyarakat. Ya alhamdulillah, saya terima kasih mulai dari saudara-saudara saya di Pinang Belapis, dari Sungai Lisai, sampai ke Bandar Agung, Tisirong, dan Air Dingin. Seluruh masyarakat kabupaten sampai di Titleu, Tabak Atas. Alhamdulillah 12 kecamatan ini luar biasa. Hasil survei oleh Saiful Mujani Associates, lembaga yang sudah melakukan survei, ternyata saya tidak hanya masuk sebagai calon wakil bupati. Alhamdulillah saya masuk salah satu kandidat calon bupati sebenarnya. Tapi saya ingin jadi calon wakil bupati. Terima kasih Bu Riri, pertanyaan ini saya menggugah ingin terus kepada masyarakat. Ya, ini hikmah yang luar biasa. Bila memang betul doa masyarakat dikabulkan, saya dapat mencalon sebagai calon wakil bupati ke depan dan didukung oleh masyarakat, terpilih untuk memimpin Lebong ini 2021-2025, dan insya Allah segala konsep, program, tidak usah waktu kita terlalu luas untuk paparkan di sini. Syarat kita menjadi pemimpin, sebagai penutup dari pertanyaan ini, sebagaimana syariat ajaran agama saya mengajarkan, Islam mengajarkan, kalau kamu menjadi pemimpin, syarat pertamanya bukan uang. Toh pun di Indonesia ini syarat menjadi pemimpin itu uang. Uang itu nomor 1. Tetapi jalan agama kita luar biasa. Syarat menjadi pemimpin itu adalah ilmu. Jadi ilmu, bapak-bapak, saudara-saudara, masyarakat. Jadi ilmu. Jadi perintah Al-Quran itu jelas. Disuruhkan dalam surat Al-Alaq. Diminta kita ini membaca. Iqra' bismi rabbikal. Iqra' bismi rabbih. Untuk dibaca. Makanya Rasulullah Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul dan pemimpin seluruh jagat, maka diturunkan Allah itu Iqra', baca. Ya mudah-mudahan pilihlah orang yang punya ilmu, yang mengerti akan apa masyarakat ini ke depan, seperti apa kita ingin membawa perubahan, yang semua gunanya siap menjadi pemimpin, tanggung jawabnya dunia dan akhirat, bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat kita ke depan. Tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya saya mohon maaf kalau bicara masalah memilih pemimpin, lagi-lagi tanpa finansial yang cukup, sulit kita untuk menjadi pemimpin. Makanya mohon maaf, saya ingin menjadi calon wakil bupati, saya ingin masyarakat ini tercukupi semua. Maka yang menjadi calon bupati tidak mesti dia memahami seluruh aspek birokrasi. Ya, cukup seorang bupati, dia mungkin dilatar belakangi seorang pengusaha, wira swastawan. Nah, maka calon wakil bupatinya orang yang mengerti tentang
birokrasi. Baik, Pak. Nah, dan itulah kelengkapan duit tunggal yang akan memimpin Kabupaten Lebong itu ke depan seperti itu, saya kira. Oh iya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya bangga dengan masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya Dapil 3. Masyarakat Lebong ini masyarakat yang cerdas. Iya. Tahun 2015 saya mencalonkan kepala daerah itu independen, tanpa partai. Saya mendapatkan suara lebih kurang 10.000, 11.000 tidak nyampai, 10.000 lebih. Artinya apa? Sudah menunjukkan saya tidak bisa membuat gambar, saya tidak bisa mencetak baju kaos, saya tidak bisa membeli rokok kepada masyarakat Kabupaten Lebong. Dan ini luar biasa. Ternyata dukungan itu luar biasa. Ini menunjukkan kecerdasan masyarakat kita dalam memimpin. Terbukti lagi, ini kita bicara per dapil, karena saya memilih dari Dapil 3. Saya satu-satunya, saya kira di Kabupaten Lebong, saya bangga dengan kawan-kawan DPR yang lain. Itu adalah jalan mereka, cara mereka. Saya duduk di Dapil 3 menjadi anggota legislatif 2019-2024 itu berkat dukungan seluruh masyarakat. Saya tidak mampu memberikan apapun kepada mereka. Saya sedih. Ya. Saya sekali lagi terima kasih. Luar biasa. Ini kecerdasan masyarakat Kabupaten Lebong. Saya tidak memberikan suara apapun. Ya, kalau ada di Indonesia orang mengatakan mustahil bisa duduk menjadi anggota DPR tanpa memberikan suara kepada masyarakat, di Dapil 3 bisa dibuktikan, dan itu di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Dapil 3. Alhamdulillah, sesuai jumlah cukup suara, saya dilantik menjadi anggota DPR. Nah, jadi ke depan, Bu Riri, pertanyaannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita terus cerdas, dia ingin betul memilih pemimpinnya yang ya cerdas menurut mereka. Cerdas ini begini, belum tentu dia lulus SD, belum tentu dia mengerti politik. Dia bisa berada di bawah hutan, dia bisa berada di tengah sawah, dia bisa menarik ojeknya hari ini, tetapi mereka adalah termasuk orang yang cerdas. Ketika dia memilih pemimpinnya, yang menurut mereka, hati nurani mereka, itulah pemimpin mereka yang akan mereka pilih. Baik. Ya, seperti itu. Jadi harapan dari masyarakat Kabupaten Lebong, siapapun pemimpinnya, itu akan menjadikan Lebong lebih baik ke depannya, ya Pak ya? Saya kira begitu. Iya. Oke pemirsa, nah sebelum kita akhiri ini, kami harap ada himbauan dari Bapak, bagaimana kita untuk menjaga hidup sehat dalam mempertahankan zona hijau yang ada di Kabupaten Lebong ini. Apakah ada himbauan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Lebong? Ya, kita bangga dengan masyarakat Kabupaten Lebong. Cara pola makan kita, apa yang kita makan selama ini. Mungkin mohon maaf, tanpa kita sadari, kita orang tani ini, orang kampung, orang dusun, tanpa kita sadari. Jadi alhamdulillah masyarakat Kabupaten Lebong ini punya kekebalan di dalam tubuhnya, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memakan makan yang halal, makan yang baik, tanpa kita sadari makanan hijau, segala macam pucuk, lemah yang kita makan, tempoyak yang kita makan, itu sah dan halal luar biasa. Nah, ini pola makan yang harus tetap kita jaga, petunjuk-petunjuk dari kesehatan. Nah, dan dari ini kita terus memperketat, mohon maaf, bagi saudara-saudaranya yang baru datang dari luar. Nah, bila ini ada penjagaan yang sangat ketat, mereka diisolasi lebih kurang 14 hari. Ketika ini dijalankan, saya yakin penyakit corona ini, COVID-19 tidak akan ada di Kabupaten Lebong, di masyarakat yang asli tinggal di Kabupaten Lebong. Penyakitnya hanya bisa datang dibawa oleh saudara-saudara kita yang masuk Kabupaten Lebong. Dan itu penjagaan saat ini sangat luar biasa, memberi kesehatan yang luar biasa. Dan salam untuk kita semua, jangan lupa tingkatkan wudhunya, dan mudah-mudahan. Ya, namanya penyakit, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penyakit, ujian dari Allah. Maka obatnya juga pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencegah penyakit itu dengan itu tadi. Pola makannya dijaga dan tingkatkan keimanan ketakwaannya dengan berwudhu yang benar. Mudah-mudahan Allah menjauhi penyakit ini dari masyarakat Kabupaten Lebong. Saya kira itu Bu Riri. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah bincang-bincang kita dengan Pak William Bahtiar. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Salam. Lebong TV, TV bersama. Kasih. Ya.